Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kasus geopolitik yang berada di Indonesia yang berjudul Sengketa Maritim di Laut Natuna Utara. Jadi sebelum kita memulai pembahasannya, alangkah baiknya kita perkenalan satu persatu dulu. Baik, izin diperkenalkan diri, nama saya Alina Ratanes dengan NPM 23160510075. Nama saya Zulfa Febrina Putri Maharani dengan NPM 2316051031. Saya Zarapan Ashifa dengan NPM 2316051011. Saya Zara Selvia dengan NPM 231605119. Saya Arisa Nurhidayah dengan NPM 23160511071. Oke baik, perkenalannya sudah, mari kita simak penjelasannya. Laut Natuna Utara merupakan wilayah laut di sebelah utara Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam seperti ikan, gas alam, dan minyak bumi. Namun, Laut Natuna Utara juga diklaim oleh Tiongkok, Vietnam, dan Taiwan. Klaim ini memicu sengketa maritim yang kompleks dan berkepanjangan. Sengketa maritim di Laut Natuna Utara memiliki latar belakang yang kompleks. Tiongkok mengklaim Laut Natuna Utara berdasarkan garis 9 putus putih yang merupakan garis batas maritim yang dibuat Tiongkok secara sepihak. Garis ini dianggap oleh negara-negara lain sebagai ilegal dan tidak sah. Vietnam mengklaim Laut Natuna Utara berdasarkan Kepulauan Parasa dan Kepulauan Spratly yang merupakan dua kepulauan di Laut Cina Selatan yang dikuasai oleh Vietnam. Taiwan mengklaim Laut Natuna Utara berdasarkan wilayahnya yang mencakup Kepulauan Penghu dan Kepulauan Kim Nen. Sengketa maritim di Laut Natuna Utara telah berlangsung selama beberapa dekade. Beberapa peristiwa penting dalam kronologi sengketa ini yaitu tahun 1992, Tiongkok pertama kali mengumumkan garis 9 putus-putus yang mencakup Laut Natuna Utara. Tahun 2009, Indonesia dan Tiongkok mengadakan pertemuan untuk membahas sengketa maritim di Laut Natuna Utara. Tahun 2010, Vietnam dan Tiongkok terlibat dalam pertempuran di laut di Kepulauan Parasa. Tahun 2012, Indonesia mengerahkan kapal perang ke Laut Natuna Utara untuk memperkuat kedaulatannya. Tahun 2016, Tiongkok mengirim kapal penjaga pantai ke Laut Natuna Utara yang memicu protes dari Indonesia. Dan pada tahun 2020, Tiongkok membuat undang-undang baru yang memungkinkan penjaga pantainya untuk menggunakan kekuatan di Laut Natuna Utara. Sengketa maritim di Laut Natuna Utara memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia. Pada dampak ekonomi, sengketa maritim di Laut Natuna Utara dapat mengganggu aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, seperti penangkapan ikan dan eksplorasi minyak dan gas alam. Nelayan Indonesia mungkin tidak dapat menangkap ikan di Laut Natuna Utara karena takut akan gangguan dari Tiongkok. Perusahaan minyak dan gas alam mungkin ragu untuk berinvestasi di Laut Natuna Utara karena ketidakpastian hukum. Sedangkan pada dampak keamanan, sengketa maritim di Laut Natuna Utara dapat meningkatkan ketegangan dan konflik di Laut Cina Selatan.